Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang berisikan anggota Anissa, Fatimah, Rizky, Najwa, Novi, Sabrina, dan Yapsen. Saat ini, kami sedang berkunjung ke salah satu contoh pasar monopsoni, yaitu sawah atau pertanian. Pengertian pasar monopsoni. Pasar monopsoni adalah pasar yang terdiri dari banyak penjual, namun dikuasai oleh pembeli tunggal, bisa individu maupun kelompok bisnis. Hal ini menyebabkan kondisi tawar-menawar harga yang tidak sehat, karena banyak penjual hanya bergantung kepada satu pembeli. Perbedaan pasar monopsoni dan monopoli terdapat pada pengendali pasar tersebut. Pasar monopsoni dikuasai oleh pembeli tunggal, sedangkan pasar monopoli dikuasai oleh penjual. Ciri-ciri pasar monopsoni ada 5. Yang ke-1, jumlah penjual dan pembeli tidak seimbang. Terdapat lebih dari satu penjual dalam pasar monopsoni, tetapi hanya ada pembeli tunggal. Karena hal tersebut biasanya pembeli mendapatkan produk kualitas terbaik dengan harga yang murah. Yang kedua, produk yang diperdagangkan adalah barang mentah. Produk yang diperdagangkan di pasar monopsoni umumnya adalah barang mentah. Produk tersebut nantinya akan dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi ke pihak lain. Pembeli dalam pasar monopsoni biasanya bukan konsumen akhir, melainkan produsen atau pedagang. Pembelian yang menentukan harga produk. Karena pasar monopsoni hanya memiliki pembeli tunggal, maka pembeli memiliki kekuatan untuk menentukan harga produk. Tidak jarang harga yang ditawarkan pembeli tidak sesuai dengan ekspektasi penjual. Penjual yang tidak memiliki pilihan lain biasanya akan tetap menerima tawaran tersebut. Untuk menyiasati harga yang terlalu rendah, biasanya akan ada peraturan dan syarat, seperti menyesuaikan harga di pasaran. Pendapatan menjadi tidak merata. Pendapatan yang tidak merata disebabkan karena pembeli memiliki kuasa penuh untuk menentukan harga produk. Penjual yang tidak memiliki pilihan lain selain menjual barangnya kepada pembeli tunggal membuat penjual tidak memiliki peran untuk menentukan harga. Hal ini membuat pendapat pelaku pasar monopsoni menjadi tidak seimbang antara penjual dan pembeli. Perselisihan sering terjadi. Perselisihan antara penjual dan pembeli sering terjadi di pasar monopsoni. Perselisihan ini timbul karena harga yang ditawarkan pembeli sangat rendah, sehingga membuat penjual merugi. Dalam hal ini dibutuhkan pemerintah sebagai pihak ketiga untuk menjadi penengah bagi penjual dan pembeli. Kelebihan pasar monopsoni, kualitas barang terjamin baik dalam pasar monopsoni. Kembali memiliki kuasa sehingga pembeli tidak mau membeli produk dengan kualitas, mau membeli produk dengan kualitas yang rendah. Penjual harus terus mempertahankan atau meningkatkan kualitas produk supaya tidak kehilangan satu-satunya pembeli. Rendah kualitas produk membuat pembeli enggan, sehingga penjual akan kesulitan untuk menemukan pembeli lain. Meningkatkan kreativitas penjual untuk selalu berinovasi. Salah satu cara penjual mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi dengan menekan biaya produk yang meningkatkan kualitas produknya. Penjual dipancau untuk terus kreatif dan berinovasi, meningkatkan kualitas produknya supaya pembeli tidak berpindah ke penjual lain. Menentukan harga menjadi lebih mudah. Pembeli memiliki kuasa di pasar monopsoni sehingga membeli bisa menentukan harga jual dari suatu produk tanpa terpengaruh inflasi dan deflasi. Selain itu, pembeli akan memberikan harga yang sama kepada seluruh penjual. 4. Alur penjualan menjadi lebih lancar.
Pasar monopsoni hanya memiliki satu pembeli dan membeli secara grosir atau borongan, sehingga penjual bisa terus memproduksi barang dan langsung menjualnya kepada pembeli. Karena hal tersebut, alur penjualan akan terus berjalan dan tidak dapat menurun. 5. Penjual tidak perlu melakukan promosi untuk menemukan pembeli. Hanya ada satu pembeli di pasar monopsoni yang akan selalu menghampiri penjual dan menanyakan ketersediaan barang. Karena itu, penjual tidak perlu melakukan promosi dan iklan untuk mencari pembeli. Penjual hanya harus berfokus pada kegiatan produksi. Kekurangan pasar monopsoni. 1. Perilaku pembeli yang tidak adil. Pembeli tunggal yang memiliki kuasa membuat pembeli bebas menentukan harga jual dari produk. Terkadang penentuan harga menjadi tidak adil karena pembeli enggan meningkatkan harga jual produk meskipun sedang dalam kondisi inflasi. Kondisi inflasi menyebabkan proses produksi barang menjadi lebih mahal sehingga merugikan penjual. Contoh-contoh pasar monopsoni yang pertama, ada peternak susu sapi yang hanya bisa menjual susu sapinya kepada satu pembeli. Yang kedua, ada produsen coklat yang memproduksinya dengan bahan baku biji coklat. Yang ketiga, ada produsen sosis ayam yang membeli bahan baku daging ayamnya dari berbagai peternak ayam. Yang keempat, ada para petani yang tergabung dalam kelompok tani melakukan kerjasama dengan pabrik. Yang kelima, ada peternak ikan cupang hias yang bekerjasama dengan toko-toko ikan hias. Yang keenam, ada para nelayan yang menjual ikan hasil tangkapannya kepada pengepul di pasar. Yang ketujuh, ada peternak lele yang bekerja sama dengan para pedagang di pasar dan warung-warung. Produsen coklat yang memproduksinya dengan bahan baku biji coklat. Mereka membeli buah coklat dari berbagai perkebunan. Produsen sosis ayam yang membeli bahan baku daging ayamnya dari berbagai peternak ayam. Para petani yang tergabung dalam kelompok tani melakukan kerjasama dengan pabrik, sehingga mereka berkewajiban menjual hasil panennya kepada pabrik tersebut. Peternak ikan cupang hias yang bekerja sama dengan toko-toko ikan hias. Beberapa peternak ikan cupang hias akan menjual ikannya ke toko-toko ikan hias yang sama. Kemudian toko ikan hias tersebut akan menjual kepada konsumen akhir. Para nelayan yang menjual ikan hasil tangkapannya kepada pengepul di pasar ikan. Pengepul ikan merupakan pedagang perantara yang membeli ikan dari para nelayan dan menjualnya kembali ke produsen atau ke konsumen.